Halo semuanya, kami akan menjelaskan materi PSAK 26 tentang biaya pinjaman. Kelompok kami terdiri dari Alani Geraldine, Michelle Amelia, dan Sherry Prestiani. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman meliputi, yang pertama, beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui. Yang ketiga, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing, sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan periode waktu tertentu untuk siap digunakan sesuai dengan maksudnya atau untuk dijual. Kategori aset kualifikasian yang pertama adalah persediaan, kedua ada aset tetap, ketiga fasilitas, keempat aset tidak berwujud, dan kelima properti investasi. Pengecualian yang terdapat dalam PSAK 26. Yang pertama, aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasian. Yang kedua, aset yang siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual ketika diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian. Pengkapitalisasi biaya pinjaman. Biaya pinjaman yang diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut, maka biaya tersebut dikapitalisasikan sebagai bagian dari perolehan aset tersebut. Dan jika pinjaman lain yang tidak termasuk hal itu, maka diakui beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman yang dihindari merupakan biaya pinjaman yang diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasi, tetapi tidak dikeluarkan untuk aset kualifikasinya. Selanjutnya, pengakuan biaya pinjaman yang dikategori menjadi dua dana. Yang pertama, dana secara spesifik atau dana yang khusus untuk peroleh aset kualifikasi, di mana menentukan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi sebesar biaya aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Investasi sementara itu diperoleh saat di mana entitas memperoleh biaya pinjaman sebelum sebagian atau seluruh dana digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasi. Nah, selama dana itu tidak terpakai, maka perusahaan bisa menginvestasikan terlebih dahulu dana tersebut. Lalu yang kedua itu dana secara umum atau yang digunakan untuk peroleh aset kualifikasi. Menentukan jumlah biaya yang dikapitalisasi itu dengan menetapkan tarif kapitalisasinya. Tarif kapitalisasi ini merupakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman untuk peroleh aset kualifikasi. Permulaan kapitalisasi itu dimulai saat awal tanggal kapitalisasi, di mana tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi kondisi, seperti terjadi pengeluaran untuk aset, contohnya kas, transfer aset, atau liabilitas berbunga. Lalu yang kedua itu terjadinya biaya pinjaman. Dan yang ketiga, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya, seperti pekerjaan teknis, administrasi, contohnya itu perolehan izin konstruksi sebelum konstruksi fisik dimulai. Penghentian sementara kapitalisasi terjadi selama periode diperpanjang di mana pengembangan aktif atas aset kualifikasi juga dihentikan. Penghentian kapitalisasi terjadi ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasi agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual itu telah selesai. Jika konstruksinya diselesaikan per bagian, dan setiap bagian ini dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi lain, maka menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian yang telah selesai itu. Biaya pinjaman yang diungkapkan berupa jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan dan tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Selanjutnya, biaya pinjaman pada PSAK 26 sudah mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 23 mengenai borrowing cost. Tetapi ada perbedaan, di antaranya IAS 23 paragraf 4A yang menjadi PSAK 26 paragraf 4A tentang contoh aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar, karena IFRS terkait belum mengadopsi ini. IAS 23 paragraf 27 dan 28 tentang ketentuan transisi karena dinilai tidak relevan.
IAS 23 paragraf 27 dan 28 berisikan tentang ketika penerapan standar ini mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi, maka entitas harus menerapkan standar ini untuk biaya pinjaman yang berkaitan dengan aset kualifikasian untuk tanggal awal kapitalisasi pada atau setelah tanggal efektif. Selanjutnya, IAS 23 paragraf 29A tentang tanggal efektif dinilai tidak relevan juga. Pada IAS ini berisikan entitas dapat menentukan tanggal tertentu sebelum tanggal efektif dan menerapkan standar ini untuk biaya pinjaman yang terkait dengan aset kualifikasian di mana awal tanggal kapitalisasi pada atau setelah tanggal tertentu tersebut. Setelah kami telah membahas semua materi terkait biaya pinjaman, lalu bisa ditarik benang merahnya, yaitu perusahaan melakukan kapitalisasi bunga untuk qualifying asset yang membangun asetnya sendiri dengan biaya pinjaman. Kapitalisasi dimulai jika pinjaman timbul, adanya pengeluaran, dan pembangunan dimulai. Pengungkapan biaya pinjaman yaitu sejumlah biaya yang dikapitalisasi. Specific borrowing dihitung dengan semua pinjaman dikurangi dengan pendapatan investasi. General borrowing dihitung dengan menggunakan rata-rata pengeluaran dikalikan dengan tingkat kapitalisasi bunga rata-rata. Untuk pengimplementasian PSAK 26, kami akan memberikan contoh melalui PT Waskita Karya Tbk. PT Waskita Karya ini adalah perusahaan yang merantai di bursa dengan bisnis modelnya, yaitu suatu perusahaan yang membangun infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan konstruksi lainnya. Di sini terdapat contoh konstruksi yang dikerjakan oleh Waskita Karya, yaitu Bendungan Lewi Keris dan Tol Pasuruan Probolinggo. PT Waskita Karya Tbk mempunyai borrowing cost untuk membangun jalan tol. Saat ini ada 7 ruas jalan tol yang dibangun dari hasil pinjaman, yaitu Tol Kayu Agung Palembang Betung, Tol Bogor Ciawi Sukabumi, Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu, Tol Cimanggis Cibitung, Tol Krian Legundi Bunder Manyar, Tol Pasuruan Probolinggo, serta Tol Pejagan Pemalang. Setelah kami telaah, kami menyimpulkan bahwa PT Waskita Karya Tbk sudah menerapkan semua aturan pada PSAK 26. Poin pentingnya yaitu biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset. Kapitalisasi biaya pinjaman PT Waskita Karya dimulai saat melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset, serta Waskita Karya menghentikan kapitalisasi ketika secara substansial semua aktivitas untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai. Di Annual Report 2020, kami melihat yaitu adanya construction in progress, yaitu ada pada 7 ruas jalan tol yang telah saya sebutkan sebelumnya. Perseroan dalam membangun 7 ruas jalan tol ini ternyata menggunakan biaya pinjaman, yaitu kepada Kredit Indikasi CTP, Bank Negara Indonesia, Bank Panin, dan bank lainnya. Demikian pemaparan kami mengenai PSAK 26, sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Kami sudah selesai pemaparannya. Cukup sekian, terima kasih.